Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Opa omah yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk para pemusik, para choir. Puji Tuhan, mereka melayani dengan setia. Ada opa-opa, ya Opa Vito, oma-oma, mereka melayani. Semua sini opa-oma yang semangat melayani Tuhan. Puji Tuhan. Shalom, opa-oma yang dikasih Tuhan. Saya berdoa, kau yang di onsite, kau yang di online juga, semua dalam keadaan baik, sehat, tubuh kuat untuk menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Umur yang panjang, tubuh sehat daripada Tuhan. Amin. Ya, ada sukacita, ada berkat Tuhan untuk setiap opa, oma yang mau terus datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Setelah kita beribadah kepada Tuhan, tidak ada yang kekurangan, saya katakan. Kita beribadah kepada Tuhan, kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, Tuhan limpahkan untuk setiap kita. Amin. Sini bersukacita semua pagi hari ini, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada janji firman Tuhan untuk setiap kita. Dia Tuhan yang berjanji setia sampai pada akhirnya. Sama-sama kita baca dalam firman Tuhan. Saya ingin baca dari ayat yang pertama hingga yang keempat. Yesaya 46 ayat yang pertama. Dikatakan di situ, ayat yang pertama, Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. 3, dengarkanlah aku, kata Tuhan, hai kamu, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. 4, baca sama-sama, opa oma, 1, 2, 3. Sampai masa tuamu, ku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Sekali lagi saya baca firman Tuhan ini, Yesaya 46 ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu. Untuk setiap opa oma, untuk saya juga tentunya. Nanti saya persis seperti juga ada opa-opa yang seperti ada masanya nanti. Umur saya sekarang puji Tuhan, Tuhan kasih 42 tahun, sini 50 sampai 55 tahun sudah opa oma. Ya, maka dikatakan sampai masa tuamu, aku tetap dia, kata Tuhan Yesus. Dan sampai masa putih rambutmu, untuk setiap opa oma dikatakan Tuhan yang akan menggendong setiap kita. Aku, kata Tuhan, telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, dan Tuhan mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini janji Tuhan untuk setiap kita. Maka saya katakan setiap kita tidak bisa, ya, waktu lahir, baby, anak, dewasa, lanjut usia jadi tua semuanya. Tidak ada yang bisa bertahan terus mau jadi anak kecil terus, gak bisa dewasa. Ada yang mau? Ya tidak mau, pasti akan akhirnya, pasti akan tua juga. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Di ayat yang pertama dikatakan tadi, Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan. Ketika ini kita melihat latar belakang ini, ketika bangsa Israel itu melakukan penyembahan berhala dikatakan. Ketika mereka penyembahan berhala, maka dikatakan di ayat kedua tadi, mereka sendiri harus
pergi sebagai tawanan. Ketika mereka juga melakukan penyembahan berhala. Berhala tidak bisa menyelamatkanmu. Berhala tidak bisa membebaskanmu. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan setiap kita. Amin. Hanya Tuhan Yesus yang dapat kita andalkan untuk setiap kita. Makanya Tuhan mengingatkan kembali bangsa Israel pada di ayat kelima itu juga. Patung-patung, dewa-dewa itu semua Tuhan kalahkan. Itu semua. Hanya Tuhan Yesus yang tidak dapat tertandingi. Amin. Makanya dia berikan janji untuk setiap kita. Dewa-dewa itu penyembahan, itu buatan manusia, patung-patung buatan manusia, itu penyembahan berhala. Itu semua, itu tidak ada apa-apanya. Kalau penyembahan berhala seperti apa lagi? Mungkin saat sekarang, harta, kekayaan, yang kau dapat andalkan, itu semua akan lenyap juga nantinya. Akan hilang nantinya, tapi tidak bisa dapat kita andalkan. Hanya Tuhan Yesus yang dapat kita andalkan untuk setiap kita. Mungkin kalau bangsa Israel dikatakan dalam tawanan, dalam perbudakan, mungkin saat ini juga engkau ada yang ditawan, Oma, dan apa? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan di masa tua. Siapa yang dapat biaya hidup saya ya? Saya butuh makan, butuh transport, butuh jalan-jalan. Siapa yang biaya hidup saya? Takut, khawatir, cemas, stres. Timbulnya apa? Sakit. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Makanya bersukacitalah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada kekuatan, ada penghiburan. Amin. Datang pada Tuhan, andalkan Tuhan. Makanya janji firman Tuhan di ayat keempat tadi dikatakan di sini, dikatakan firman Tuhan dikatakan sini, sampai masa tuamu aku tetap dia. Amin. Sampai masa tua kita, Yesuslah satu-satunya penolongku yang setia. Sekali Yesus, tetaplah Yesus sampai seumur hidupmu. Itu bukan janji Tuhan untuk setiap kita. Kita tahu kasih Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan itu baik adanya. Ketika kita di dalam Tuhan, kita hidup kita dalam Tuhan, kita berakar di dalam Tuhan. Masa Tuhan tidak menyediakan berkat untuk setiap kita? Tuhan pasti memelihara setiap orang, setiap anak-anaknya yang terus hidup di dalam Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik, amin. Ketika saya memutuskan saya jadi hamba Tuhan, dulu saya harus bekerja di Taiwan, saya pulang ke Indonesia, dulu saya kerja di Taiwan 6 tahun, Tuhan panggil saya pulang ke Indonesia, saya sekolah teologi, awal waktu itu Bapak Gembala, Pak Samuel belum jadi gembala jemaat di tempat ini, tapi puji Tuhan, Tuhan pilih Pak Gembala jadi gembala jemaat, saya bisa bantu melayani di tempat ini. Makanya saya percaya ada penyertaan, pemeliharaan Tuhan untuk setiap kita. Kita tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Selama kita hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, saya percaya Dia Tuhan gembala yang baik. Dikatakan apa? Dia membaring kita di padang berumput hijau, yang membimbing kita ke air yang tenang. Apa? Dia menyegarkan jiwa kita. Bukan jiwa apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Saya katakan tadi, mungkin ada yang takut hari ini menjalani kehidupan ini, Oma, khawatir, cemas. Nanti saya meninggal bagaimana ya anak-anak saya? Nanti saya mau makan gimana ya? Uang udah habis ini. Kebutuhan saya bagaimana ya? Ada yang takut menjalani kehidupan ini? Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi Oma, apalagi setiap kita. Biji mata Tuhan. Maka dikatakan, aku tetap Dia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Yesuslah Tuhan penolong setia dalam kehidupan kita. Amin. Tetap percaya, amin. Sakit belum disembuhkan, percaya Yesus dapat menyembuhkan. Yang belum kekurangan, percaya Yesus yang menyediakan berkat. Amin. Amin.
Ketika kita mungkin sakit belum disembuhkan, kenyataan sakit belum disembuhkan, saya percaya oleh bilu-bilu Yesus saya disembuhkan. Firman-Mu katakan. Mungkin ada yang kekurangan, saya percaya Tuhan Kau gembala yang baik, Kau yang menyediakan berkat bagiku untuk setiap kita. Amin. Berkat tidak hanya keuangan, tapi ada damai sejahtera, ada sukacita. Itulah yang memberikan kekuatan untuk setiap kita. Banyak uang tapi hidupnya susah tidur, sakit terbaring di rumah sakit. Kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan namanya. Tapi mau tubuh sehat, banyak uang, itulah berkat Tuhan. Ada sukacita yang Tuhan limpahkan untuk setiap kita. Amin. Dan yang kedua dikatakan firman Tuhan janji tadi kan, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Manusia bisa berjanji tak gendong kemana-mana. Anak mungkin berjanji, mama saya gendong kemana-mana, saya rawat. Anak manusia terbatas, saya katakan. Mungkin masalah, ada ngalamin nanti sudah berkeluarga, masalah ada kebutuhan pribadi. Mungkin ketika dia sakit, dia tidak bisa merawat kita. Mungkin ada yang orang tua, makanya anak juga terbatas, saya katakan. Manusia terbatas, tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak pernah terbatas adanya. Dia menggendong, Dia menolong setiap kita. Melewati setiap masalah, proses kehidupan ini. Dia selalu ada bagi setiap kita. Lihat bagaimana? Kita datang berdoa sama Tuhan. Opa Oma, jangan bilang Opa Oma di usia senja gak ada gunanya. No. Tidak ada, tapi engkau bisa apa? Berlutut, kau berdoa, nyembah Tuhan, cari Tuhan. Saya percaya Tuhan yang dapat memberkatimu. Doa apa? Ya keluarga, anak-anak, mantu, cucu, ya, orang lain kita doakan. Sehingga apa? Ada sukacita, ada kekuatan yang Tuhan limpahkan untuk setiap kita. Amin. Datang kepada Tuhan, percaya dia Tuhan yang akan menggendong setiap kita. Tangan manusia akan lemah, akan capek, tetapi tangan Tuhan, dia tangan yang perkasa, yang dapat menggendong, yang dapat membawa kita dari satu kemenangan demi kemenangan, dari satu kemuliaan demi kemuliaan. Dan yang ketiga dikatakan di sini, janji Tuhan dikatakan apa? Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Itu berbicara apa? Ada pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Masa saya katakan tadi, burung di udara, ya, Tuhan pelihara. Apalagi kita, manusia yang Tuhan ciptakan, dibentuk dengan tangannya sendiri dari debu dan tanah. Dihembuskan nafasnya Tuhan, sehingga menjadi makhluk yang hidup. Kita berarti istimewa, ada pemeliharaan Tuhan. Saya percaya sampai sekarang Bapak Ibu Opa Oma di tempat ini juga ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Ketika engkau isi bensin, ketika engkau bisa naik transport, itu kan bukti pemeliharaan Tuhan. Apalagi engkau tubuhmu sehat, hirup nafas gini aja. Kalau di rumah sakit, sering kali saya ngunjungin rumah sakit, banyak sekali rumah sakit yang di Malang ini saya kunjungi, harus mereka bayar oksigen, ya kan? Untuk cek kesehatan harus bayar, tapi bersyukurlah pemeliharaan Tuhan untuk setiap kita. Amin. Tubuh sehat, kuat, sukacita. Itulah berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan limpahkan juga berkat-berkat, baik kebutuhan, hidupmu, keuanganmu. Tuhan pasti sediakan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Dan yang selanjutnya janji Tuhan, dikatakan firman Tuhan apa? Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Wow, janji Tuhan untuk setiap kita. Tuhan mau memikul kita, menyelamatkan setiap kita. Dia sudah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Karena apa? Cinta kasihnya untuk setiap kita manusia yang berdosa ini. Karena kasih Allah yang mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti apa? Ada jaminan keselamatan di dalam
Tuhan Yesus Kristus. Sekali engkau percaya Yesus, tetaplah imanmu di dalam Yesus Kristus. Dialah sumber keselamatan satu-satunya, saya katakan. Tidak ada jalan lain ke rumah Bapa di surga, hanya melalui Yesus. Banyak jalan menuju Malang City Point ini, dari Tidar, dari Dieng, dari Langsep, tapi jalan ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Saya katakan, amin. Harta, dunia, kekayaan, kau akan tinggalkan itu semua. Kedudukan, jabatan, kau akan tinggalkan itu semua di dalam dunia ini. Itu akan ngengat karat, tetapi ketika engkau memiliki Yesus, ada upah yang Tuhan sediakan. Ada mahkota kebenaran yang Tuhan berikan bagi engkau, bagi setiap kita, bagi saya, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan dapati imannya setia sampai pada akhirnya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Saya undang untuk pemusik, semua bisa naik ke atas. Kita percaya Dia Bapa yang setia untuk setiap kita. Kasih Tuhan yang besar, Dia yang memampukan, Dia yang menolong setiap kita. Mungkin mengalami setiap masalah, pergumulan kehidupan ini. Opa oma tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Ada Tuhan Yesus untuk setiap kita. Waktu saya habis, Tuhan memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Opa oma, kita percaya Dia Allah yang peduli, Allah yang mengerti setiap masalah, pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Percayalah, ada tangan Tuhan yang kuat, ada tangan Tuhan yang perkasa yang dapat menolong setiap kita.